materi Excel yaitu fungsi aritmatika, statistik, dan logika. Langsung saja, yaitu penjelasan tentang fungsi aritmatika. Saya Alisha Nur Asya akan menjelaskan fungsi aritmatika pada Excel. Next. Untuk kameranya bisa dinyalakan. Aritmatika sebagai fungsi atau rumus yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan perpangkatan atau operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada bilangan. Next. Berikut ini menampilkan tabel yang berisi jenis-jenis operator aritmatika yang dapat digunakan pada Microsoft Excel. Kode tombol plus atau penjumlahan, minus atau pengurangan, asterisik dilambangkan dengan bintang atau perkalian, garing atau slide slash untuk pembagian, dan V miring atau Grimlex extend untuk perpangkatan. Next. Untuk menulis rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Sebagai contoh, A penjumlahan sama dengan B2 plus C2 atau 3 tambah 5. Selanjutnya 5. Nah, keterangan di bawah ini 3 per 5 sama dengan 8. Bentuk penulisan rumus sama dengan B2 plus C2. 3 plus 5, 5 plus 3 sama dengan 8. Bentuk penulisan rumus sama dengan B3 plus C3. Untuk pengurangan 8 min 4 sama dengan 4. Bentuk penulisan rumus sama dengan B4 min C4. 4 plus 8 sama dengan 4. Bentuk penulisan rumus sama dengan B5 min C5. Perkalian 8 kali 2 sama dengan 16. Bentuk penulisan rumus sama dengan B6 bintang C6. 2 kali 6 sama dengan 16. Bentuk penulisan rumus sama dengan B7 bintang C7. Pembagian 10 bagi 2 sama dengan 5. Bentuk penulisan rumus sama dengan B8 garing 7B. 2 bagi 10 sama dengan 0,2. Bentuk penulisan rumus sama dengan B9 garing C9. Perpangkatan 62 sama dengan 36. Bentuk penulisan rumus B sama dengan B10. B kebalik C10. 26 sama dengan 64. Bentuk penulisan rumus sama dengan B11. B kebalik C11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu fungsi sum, average, max, min, dan count. Sebentar. Yang pertama itu ada sum, yaitu jumlah nilai. Bisa dilihat untuk penulisan rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung. Kemudian ada untuk sum sendiri yaitu rumus untuk menjumlahkan data-data atau total data. Kemudian average itu nilai rata-rata yaitu rumus untuk menghitung nilai rata-rata. Untuk max sendiri rumus untuk menampilkan nilai data terbesar. Bisa dilihat sendiri untuk penulisan rumusnya. Kemudian itu untuk menemukan nilai terendah dan count untuk menemukan jumlah siswa atau jumlah keseluruhan data. Bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya fungsi logika Microsoft Excel. Fungsi logika memberikan kemampuan untuk melakukan penilaian apakah suatu pernyataan bernilai true atau benar
dan false atau salah. Lambang logika sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Contohnya seperti pada gambar di atas. Selanjutnya operator logika. Yang pertama fungsi AND. Untuk membandingkan dua atau lebih pernyataan, nilai true akan diberi jika kondisi semua pernyataan bernilai true. AND buka kurung logikal 1, logikal 2 dan seterusnya tutup kurung. Logikal yang ingin dibandingkan bisa sampai 255. Contohnya yang tertera pada slide. Selanjutnya fungsi OR. Fungsi OR akan membandingkan dua atau lebih pernyataan. Nilai true akan diberikan jika salah satu pernyataan bernilai benar. Logikal yang ingin dibandingkan bisa mencapai juga 255. Contohnya seperti pada slide. Yang ketiga, fungsi not. Fungsi not untuk memberikan nilai true jika pernyataan yang ditulis bernilai false atau sebaliknya. Yang keempat, fungsi if. Fungsi if digunakan untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi salah. Penulisannya sama dengan if, buka kurung logikal, strip test, value strip if, strip true, value strip if, strip false, tutup kurung. Contoh. IF, buka kurung A2 lebih besar 50, petik naik kelas, petik lagi, petik tinggal kelas, petik tutup kurung. Artinya, jika nilai sel A2 lebih besar dari 50, maka dinyatakan naik kelas. Sebaliknya, jika nilai sel A2 kurang dari 50, maka dinyatakan tinggal kelas. Contoh lainnya seperti pada slide berikut. Yang terakhir. Fungsi if OR. Penerapan logikal dengan menggunakan kata sambung atau untuk memisahkan lebih dari satu syarat logika. Misalnya, jika memilih warna merah atau biru akan saya penuhi. Jika lulusan SMK atau SMA, maka bisa mendaftarkan diri. Strukturnya seperti pada slide. Yang selanjutnya fungsi if dan AND. Penerapan logika dengan menggunakan kata sambung dan untuk memisahkan lebih dari satu syarat logika. Misalnya, jika hari ini tidak hujan dan ada motor, maka saya akan pergi. Jika saya belajar rajin dan terus berdoa, maka akan sukses. Yang selanjutnya fungsi if bercabang. If bercabang adalah fungsi if di mana terdapat fungsi if yang lainnya di dalam sebuah fungsi if yang lain. Contoh, nilai A.2 lebih besar sama dengan 61. Nilai B.2 31 dikurangi 60. Nilai C.2 lebih kecil sama dengan 30 dan seterusnya. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itu saja presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.